Bismillahirrahmanirrahim. Innaka akhana Ayyub. Ada orang memakan marak onta. Di situ terdapat serpihan-serpihan, keriwilan-keriwilan daging ontanya. Wudunya batal atau tidak? Kalau wudunya, ente sekarang nggak makan dagingnya, nggak makan pupunya atau dadanya, enggak. Ente minum kuahnya saja. Itu onta dimasak marak. Tamam, ala jamaah Pemalang. Dimasak marak itu. Nah, maraknya itu ada serpihan-serpihan dagingnya yang kecil-kecil itu. Ada itunya. Ente minum. Satu mangkok begitu sampai selesai. Nanti hatamkan itu marak. Batal wudumu atau tidak? Batal. Padahal cuma minum airnya saja. Nah, kata. Apa dalilnya? Aisyah. Ada kawan. Siapa berfirman? Siapa bin Samur. Yang mana itu lafadznya? Yang mana lafadznya Abu Amr? Atawadda'u min luhumil ibil? Qala na'am. Dari kata-kata luhumul ibil. Tamam, falaham itu mencakup yang gede, yang kecil, makanya serpihan. Paham? Adapun kalau ma' faqat airnya saja dengan tanpa ada itu-itunya, maka tidak membatalkan wudu. Tamam? Sebab tidak masuk dalam bab lahm wa innama huwa ma', itu hanya air saja. Paham? Ya. Innaka akhana Abu Mas'ud. Ada orang makan kuah marak lagi. Ini maraknya kuda. Maraknya kuda ya maksud. Jadi kuda sembelih, dimasak, dibikin marak, dibikin kuah, diminum kuahnya itu. Di situ ada serpihan-serpihan dagingnya, ada dagingnya segini-segini, diminum sama dia dengan dagingnya, daging kuda. Batal wudunya? Enggak. Kenapa? Allah ibarat. Dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya wudu dia. Pertanyaan berikutnya akan apa maksud? Apa hukum makan seperti itu? Apa hukum makan daging kuda? Boleh. Daging kuda? Boleh. Dalilnya mana? Sama-sama yang mana? La ya akhi, untuk urusan daging-dagingan itu hukum asalnya haram. Iya. Untuk urusan makanan hukum asalnya halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ada Abu Ya'la. Apa hukumnya makan daging kuda? Mangan kuda. Heran. Nggak tahu. Nanti kalau tahu, suka kamu makan daging kuda. Liar itu nanti. Allah Ta'ala. Abu Sulaiman. Mana Abu Sulaiman? Tuh, sana dia. Abu Sulaiman. Apa hukumnya makan daging kuda? Boleh. Dalilnya mana? Nasi. Allah musta'an. Zaga Abu Hanifah. Allah ya khana faqih. Kif, faqih. Abu Hanifah enggak tahu hukumnya. Allah musta'an. Nah, siapa yang tahu? Yarfa yadah. Siapa yang tahu? Angkat tangannya.
بدليله نجا بيفا نجا سهل halal boleh dalilnya mana itu riwayatnya siapa Allah musta'an ada Hanif yang ngerti ini عندكم عندك Abu Ubaidah kalau enggak saya tanyakan sama orang Sulawesi Anda Affan enggak boleh makan oh enggak tahu Sulawesi Affan Anda Khalid boleh dalilnya ya bilang boleh jangan karena memang di Makassar makan daging kuda pakai dalil ya akhi Abdul Waris la tadri Allah musta'an Alwi Allah pasti Allah musta'an هذا بينه أنه يعدل أنه يمجب boleh apa dalilnya faedah ya akhi saya mau dalil ada keterangan kuda di situ. Disebutkan keterangannya mereka menyembelih rahilah. Ada ihtimal yang disembelih ialah unta, bukan kuda. Namanya rahilah, enggak ada keterangan apa namanya khail atau faras, enggak. Dikatakan rahilah atau bahirah. Kendaraannya mereka. Enggak sharih. Memang dulu kendaraan mereka unta atau kuda. Ada ihtimal itu unta bukan kuda. Saya kepikir yang sharih, bukannya ihtimal. Allah musta'an. Siapa yang tahu? Farhan. Allah musta'an. Zaid. Siapa yang tahu? Abul Hasan. Allah musta'an. Enggak ada yang tahu ini. 14. Al-Hasan. Allah musta'an. Boleh ya ikhwan. Perkara yang halal kuda itu. Hadisnya Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadisnya itu dalam Bulughul Maram Kitabul At'imah. Seingat saya akhrajahu Muslim. Tamam? Bahwasanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka menyembelih kuda dan memakannya. Dengan kuda itu diperbolehkan. Naam. Akhir. Naga Faisal. Keledai ya Faisal. Keledai, himar. Apa hukum makan himar? Hat. Terus? Kalau himarnya, keledainya itu keledai peliharaan, maka tidak boleh. Himar ahli tidak boleh. Tapi kalau himar wahsy yang liar, ya bukan peliharaan, maka diperbolehkan. Naam, dengan nasul hadis. Baik, soal a'zam min hada. Bentar, hada Hanif. Sekarang apa hukum makan bighal? Tahu bighal? Baghlah. Percampuran antara kuda dengan himar. Apa hukumnya? Hah? Hukumnya wallahu a'lam. Naam, shawab. Wallahu a'lam. Muhammad. Allah musta'an. Abu Zakiyah. Iya. Siapa yang tahu? Enak sih, Allah. Begitu? La ya akhi, bukan. Itu mungkin pembahasan masalah himar, bukan masalah baghlah.
La ya akhi. Apa Luqman? Siapa yang tahu? Indakum. Ya Allah, ya Allah. Terus. Ini entah saja ceritanya. Allah Ta'ala. Mereka paham. Apa? Anda tahu itu? Saya tafsir ya, ikhwan. Dirinci. Kalau baghlah itu hasil percampuran antara kuda dengan keledai peliharaan, maka haram. Sebab di situ tercampur antara barang yang haram dengan barang yang halal. Paham? Maka quddimal haram. Wala qaul jumhur. Paham? Paham ya? Tetapi kalau baghlahnya, bighalnya itu percampuran antara kuda dengan himar wahsyi, dengan keledai yang liar, maka halal. Paham? Kuda hukumnya halal, wa himar, keledai yang liar juga halal. Maka percampuran dari yang halal dengan yang halal itu halal juga. Sudah pahamin? Paham Luqman? Ada ikhwan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa. Sehingga tidak mesti yang namanya bighal baghlah haram, tidak mesti. Lihat bagaimana percampurannya. Tamam? Begitu. Kalau percampuran antara kuda dengan keledai peliharaan, apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya haram. Kalau percampuran antara kuda dengan keledai liar, maka halal. Nah, Masya Allah. Ini kayak Imran. Apa hukum makan penyu? Tahu penyu? Kura-kura. Apa hukum? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena kan dia termasuk hewan laut. La bas. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. La bas. Masya Allah. Padahal apa hukumnya makan buaya laut? Boleh. Dalilnya apa? Agak riwayat tadi ya, Abu Hurairah wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, itu pendapat jumhur ulama. Khilafan lil Imam Ahmad. Naam. Apalagi biasanya buaya laut lebih sangar. Lebih sangar daripada buaya sungai. Katanya begitu. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قعد. Bab seseorang yang duduk haitsu yantahi bihil majlisu, di mana dia berhenti di sebuah majelis. Yakni dia datang belakangan dalam keadaan majelis yang di depan sudah penuh. Datang belakangan, maka dia duduk di tempat lowong yang memungkinkan dia di situ duduk di ujung majelis sana. Wa man ra'a furjatan, dan seseorang yang melihat tempat yang kosong, furjah. Fil halqah, pada halaqah ilmu, majelis ilmu. Fajalasa fiha, kemudian dia duduk di tempat yang lowong tadi. Ini fakta. Qala haddatsana Ismail. Ismail bin Man. Ismail bin Abdullah ibn Abi Uwais al-Madani. Dha'ifun fi nafsihi. Dia dhaif ya ikhwan. Fi syawahid wal mutaba'at. Dhaif ringan yang bisa dikuatkan riwayatnya. Namun bila dia meriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, fasabtun fi, maka dia sabat, sangat kuat riwayatnya dari Imam Malik rahimahullahu taala. Atau bila
hadisnya dimuat dalam Sahihul Bukhari atau dalam Sahihul Muslim, maka sahih riwayatnya enggak ada masalah. Adapun kalau di luar Sahih Bukhari, di luar Sahih Muslim dan meriwayatkan dari selain Imam Malik, maka dia dhaif. Mafhum? Mafhum. Qala haddatsani Malik. Malik ibnu Anas ibnu Malik al-Madani al-Himyari al-Asbuhi al-Yamani. Malik ini khanafitina azakumullah, dia khalu Ismail, pamannya Ismail tadi, paman dari pihak ibu khal. Wal Imam Malik rahimahullah imamun ma'ruf, dijuluki oleh para ulama dengan julukan Imam Darul Hijrah, imam tokohnya Darul Hijrah. Mana itu? Madinah An-Nabawiyah. Dikarenakan beliau tinggal di sana, berdomisili di sana, dan menjadi pakar tokoh imam besar kaum muslimin di sana, sehingga dijuluki sebagai Imam Darul Hijrah. Padahal beliau khanafitina azakumullah imamud dunya, imam dunia di masa beliau dan bahkan di masa-masa setelah beliau ila yaumina hadza. Beliau ini khanafitina azakumullah aslinya dari Yaman, dari kabilah Al-Asbuhi, Asbuh, dari kabilah besar Himyar, Al-Himyari Al-Yamani. Cuman kakeknya beliau Malik ibn Abi Amir Al-Asbuhi Al-Yamani, beliau ini menjadi halifnya salah seorang Ansar, dan juga menjadi asif menjadi kuli, menjadi pegawainya Talhah bin Ubaidillah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Madani maulahum min bab al-halif. Naam. Malik ibnu Anas ibnu Malik, Imam Malik imam, wa Anas abuhu. Ma haluh? Majhul. Wa Malik jadduh thiqatun min rijal al-Bukhari wa ghairihi. Masya Allah. Kunyahnya Imam Malik, siapa kunyahnya? Ansar. Taufiq Abu Abdillah. Masya Allah. Lagi Umar. Para imam mazhab 4. Siapa kunyah mereka semua itu? Imam Ahmad Abu Abdillah, Imam Malik Abu Abdillah, Imam Syafi'i Abu Abdillah, Abu Hanifah Abu Hanifah. Masmuh, siapa namanya Abu Hanifah? Abu Hanifah, siapa namanya? An-Nu'man ibn Thabit. Naam, An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, Abu Hanifah. Masya Allah. Allah yabarik fiik. An Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Wa hadha imam min a'immat al-hadith min al-Madinah, dari Madinah ya ikhwan. Dia ini putranya Abdullah bin Abi Talhah. Wa Abdullah bin Abi Talhah ya ikhwan, dia ini saudaranya Anas bin Malik seibu. Paham ya? Abu Talhah ya ikhwan, suaminya Ummu Sulaim yang kedua. Ummu Sulaim menikah dengan seorang, melahirkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah. Maharnya apa ya akhwan Abu Hamzah? Ketika itu Ummu Sulaim dengan Abu Talhah ini pernikahannya, apa maharnya? Oh, enggak tahu dia. Abu Sulaiman. Apa maharnya ya Abu Sulaiman?
Aywa maharnya ikhwan, Islamnya Abu Talha. Wa hadza a'dhamul muhur fil Islam. Mahar yang paling besar dalam Islam dengan Islamnya Abu Talha. Dari hasil pernikahan dua orang ini, Abu Talha dan Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma, lahir seorang anak, masih bayi, yang kemudian dikisahkan meninggal dunia. Kata ikhwan, meninggal dunia dalam keadaan Abu Talha ketika itu sedang berburu, wa kana ramiya. Tamam? Dulunya memang beliau ini seorang pemburu. Meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha memerintahkan kepada kerabatnya untuk mengurusi anaknya tadi. Diurusi jenazahnya dan disuruh naruh samping rumah. Abu Talha pulang dari majelisnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumah beserta dengan beberapa temannya. Pada Isya dipersiapkan makan malamnya sama Ummu Sulaim dengan beberapa temannya. Selesai makan malam semuanya mereka pulang, teman-temannya ini. Abu Talha radhiyallahu anhu bertanya kepada istrinya Ummu Sulaim, "Bagaimana putra saya ini yang sakit ini?" Dia mengatakan lebih baik daripada yang sebelumnya. Masyaallah, khair, tayyib. Ila akhirnya. Jangan teruskan, bahaya nanti. Sampai akhir kisah ceritakan begitu. Dikisahkan bahwa mereka berdua kumpul malam itu, ikhwan. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW perihal kematian tadi itu, maka Rasulullah mendoakan barokah pada malam mereka ketika itu. Barakallahu lakuma fi lailatikumul barihah. Maka dari situlah lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian lahir Ummu Sulaim radhiyallahu anha memerintahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk membawa saudaranya tadi kepada Rasulullah SAW dengan membawa beberapa biji kurma. Sampai kepada Rasulullah dipangku sama Rasulullah. Diminta kurmanya, kemudian ditahnik, beliau mengunyah-ngunyah kurma sampai lembut dan dimasukkan di mulutnya. Saya tadi itu. Dan kelihatan lahap makanya. Beliau mengatakan, lihat ini. Bagaimana kecintaan Ansar dengan kurma. Kemudian didoakan barokah. Kemudian samahu Abdullah. Beliau bernamanya dengan nama Abdullah. Sehingga Abdullah bin Abi Talha, nama Abdullah itu yang memberi nama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada Abdullah. Putranya Ishaq, imam min a'immatil hadis. Masyaallah. Anna Abu Murrah Maula Aqil bin Abi Talib akhbarahu. Bahwasanya Abu Murrah Maula Aqil bin Abi Talib memberitakan kepada dia. Dikatakan di sini Maula Aqil bin Abi Talib. Abu Murrah ini dikatakan maulanya Aqil bukan karena dia itu asli maulanya, pembantunya, bukan. Dinisbatkan kepada Aqil bin Abi Talib liluzumihi lah. Dikarenakan dia sering bersama-sama dengan Aqil bin Abi Talib. Padahal Abu Murrah ini khanafitina azakumullah, dia maula Ummu Hani. Dia maula Ummu Hani binti Abi Talib. Saudarinya Aqil. Lama. Wa hadza katsir disebutkan dalam buku-buku mustalah orang-orang yang dinisbatkan kepada selain kabilahnya, selain bapaknya wa ila akhir. An Abi Waqid al-Laythi. Abu Waqid al-Laythi ma'rufun bi kunyatih. Beliau ma'ruf, masyhur dengan kunyahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid. Tatkala beliau duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, sementara para sahabat bersama beliau ketika itu. Iz aqbala salasatu nafarin. Tiba-tiba datanglah 3 orang. yakni mereka datang melewati majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala thnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 di antaranya menghadap atau menuju kepada majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang pertama, aqbala salah satu nafar. 3 orang datang. Itu artinya mereka dari jauh datang melewati majelisnya Rasulullah SAW. Melewati saja. Begitu mereka melewati, yang 2 langsung menuju ke majelisnya Rasulullah SAW. Wa dhaba wahid, dan yang 1 pergi. Qala, berkata Abu Waqid, fawaqafa ala Rasulullah SAW. Lalu 2 orang tadi berhenti di sisi Rasulullah SAW, yakni di majelisnya Rasul SAW, mengikuti ta'limnya beliau, majelis ilmunya beliau. Fa amma ahaduhuma, adapun salah seorang di antara keduanya, ini yang satunya, fara'a furjatan fil halqah. Dia melihat ada tempat yang longgar, tempat yang kosong di halaqah tadi. Fajalasa fiha, kemudian dia duduk di situ, tempat yang kosong tadi itu. Wa ammal akhar, adapun yang orang lainnya, yang kedua, fajalasa khalfahum, dia duduk di belakang mereka. Ini dia datang sampai di akhir tempat yang ada, dia duduk di situ. Wa amma salis, adapun orang ketiga, fa adbara zahiba, dia pergi, mundur, pergi, meninggalkan taklimnya, halaqahnya Rasulullah SAW. Falamma faragha Rasulullah SAW, maka tatkala Rasulullah SAW selesai menyampaikan mau'izahnya, menyampaikan ilmunya kepada para sahabat, qala, beliau memberitakan, ala ukhbirukum 'anil nafaris tsalatsa? Maukah kalian saya beritahu tentang adanya 3 orang? Dengan tanpa menyebut nama. Tamam? Dan yang dimaksud oleh beliau dengan 3 orang ini ialah 3 orang yang tadi disebutkan dalam hadis. Paham ya? Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Adapun yang satu di kalangan mereka, dia singgah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun melindungi dia. yakni dia datang menghadiri majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menempati tempat yang kosong di situ. Itu maknanya awal. Wa amal akhar, ada benar yang kedua, fastahya, maka dia malu. Fastahya Allahu min, maka Allah pun juga malu dari dia. Ini yang kedua yang duduk di belakang tadi itu. Yang duduk di belakang, yang tidak duduk di tempat-tempat yang kosong. Wa amal akhar, ada benar orang yang ketiga, yang lainnya, fa'arada, maka dia berpaling, yang dia pergi meninggalkan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradallahu an, maka Allah pun membalas berpaling dari dia pula. Masyaallah. Hadal hadis khanaudin azakumullah, hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Ilm, kitab masalah ilmu, dikarenakan di sini membahas tentang masalah majlis ilmu, membahas tentang halaqah ilmu yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga di sini membahas tentang adab-adab di dalam halaqah, adab-adab di dalam majlis. Nah, adapun hadis ini dimasukkan dalam bab tadi, bab tentang dua orang, yang satu duduk di tempat yang akhir, dia sampai di situ majelisnya, dan yang kedua ialah orang yang mendapati tempat yang kosong, kemudian dia duduk di situ. Itu sangat jelas sekali dari perbuatan dua orang tadi yang datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana satu orang di antaranya melihat tempat yang kosong, kemudian dia langsung melangkah ke sana dan duduk di situ. Sementara orang yang kedua, dikarenakan gak ada lagi tempat yang kosong, maka dia pun duduk di belakang mereka di akhir majelis yang ada. Ada wadih dari perbuatan dua orang ini, ikhwan. Agar orang ikhwan. Dari ini, dari perbuatan dua orang ini, khanafitina azakumullah, menunjukkan kepada kita
Kalau ada orang yang datang masbuk, datang belakangan, ketika dia ikut majelis ta'lim, maka dia kalau melihat tempat yang kosong di depan, maka dia diperbolehkan untuk melangkah ke tempat tersebut, untuk duduk di tempat yang kosong tadi. Dengan syarat ulama, malam yu'zi, selama dia tidak mengganggu yang lainnya. Paham ya? Nah, misalkan ada orang baru nyampe sekarang. Kemudian di depan sebelah sini, sebelah kanan saya ini ada yang kosong. Cukup untuk satu orang. Maka yang baru nyampe tadi itu diperbolehkan untuk melangkahi teman-teman yang ada ini, melangkahi untuk kemudian duduk di tempat tadi yang kosong. Paham ya? Itu boleh. Dengan syarat kata para ulama, malam yu'zi, selama dia tidak mengganggu yang lainnya. Paham ya? Kalau misalkan dia datang langsung lari ke sini, nendang orang ini, orang itu, kepalanya senggol begini sih. Maka tidak mengganggu, maka tidak diperbolehkan. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua ialah kalau dia datang belakangan, kemudian tidak mendapati tempat-tempat kosong di depan, maka adabnya dia ialah dia berhenti di akhir majelis dan dia duduk di belakangnya mereka. Entah sebelah kiri, atau sebelah kanan, atau tengah, terserah dia. Yang penting akhir majelis dia di situ tempatnya. Masya Allah. Kata ya. Hadis ini khonafidina azakumullah menunjukkan kepada kita kebiasaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan ta'lim, mengadakan pengajaran, pelajaran, menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Beliau biasa mengadakan majlisul ilm, mengadakan majlis ilmu, halaqah-halaqah ilmu. Hadis ini pula khonafidina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya majlis ilmu, halaqah ilmu yang paling afdal ialah di masjid. Di masjid seperti yang dicontohkan sekarang ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama huwa jalisun fil masjid. Sehingga majlis ilmu, halaqah-halaqah ilmu itu lebih afdal, lebih aula di masjid. Satu, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, barokahnya masjid dan mendapatkan keutamaan majelis ilmu di masjid yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayatnya. Afdal. Adapun mengadakan majelis ilmu, majelis halaqah-halaqah ilmu di luar masjid, di sebuah ruangan, atau di bawah pohon, atau di samping rumah, atau teras rumah, atau yang semisalnya, fahada jaiz. Perkara ini diperbolehkan, ya khonafidina azakumullah, la yunkar alaih, enggak diingkari. Dan ini khonafidina azakumullah yang biasa dilakukan oleh para ulama kita, al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, di zaman para ulama ahli hadis terdahulu. Tamam? Mereka biasa mendirikan madrasah hadis. Ada pula yang mendirikan madrasah fiqih. Madrasah hadis yang di situ mereka mengadakan halaqah-halaqah ilmu, mengadakan majelis-majelis ilmu, dibahas hadis, dibahas fiqih, dibahas tafsir, wahakala, di sekolah-sekolah. Disebut dengan madrasah, yakni di luar masjid. Sehingga dikarenakan para ulama kita khonafidina azakumullah biasa berbuat demikian, maka la yunkar alaih, enggak diingkari khonafidina azakumullah atas orang-orang yang mengadakan majelis ilmu syar'i, halaqah-halaqah ilmu syar'i
di luar masjid. Apalagi kalau memang tempat yang memungkinkan. Wa'alaikum azakumullah yang kita saksikan sendiri di Yaman, di Darul Hadis, Jamajul Khair, di mahadnya Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Di sana ikhwan fillah azakumullah yang namanya majelis ilmu, halaqah ilmu, itu berserakan saking banyaknya. Berserakan saya katakan sampai ya. Saking banyak ya, ikhwan. Dalam satu hari bisa mencapai 50 sampai 70 halaqah. Oke, ikhwan. Dalam muridnya banyak ribuan. Rijal wa nisaa, yang laki yang perempuan, yang anak-anak, yang tua, yang dewasa. Sehingga ada sebagiannya di masjid, ada sebagian yang di lantai ketiganya, masjid lantai 2. Lantai ketiganya, dulu nih yang zaman sekarang wallah alam, katanya banyak perubahan, banyak perombaan katanya. Lantai yang ketiga, tempat makan di situ ya ikhwan. Itu dibersihkan bekas-bekas khubusnya, idamnya, nasinya, sapui semua, belajar di situ. Agak luas begitu, seluas masjidnya. Ada yang di sebelah sana, sebelah kanan, ada yang sebelah tengah, ada yang sebelah kiri, agak muter. Ada yang halakohnya cuma 10 orang, ada yang 15 orang, ada yang 30 orang, ada yang besar, sampai ratusan orang. Tergantung bagaimana materinya masing-masing dan pengajarnya masing-masing. Ada yang di wadi, tahu wadi ya? Ya, di padang pasir. Di sana wadinya ikhwan nempel dengan tembok-tembok pohon-pohon kebun-kebun kurma. Di sana itu. Sehingga mudarisnya yang mengajarkan ilmu sandaran di tembok dan di belakangnya itu ialah kebun kurma, nyantai begini, di depan dia ialah wadi, di depan dia murid-muridnya. Sehingga duduk asik begitu di atas padang pasir, ya jelas mesti jubah putih, mesti rusuh semua. Ada yang bawa sajadah, ada yang bawa kertas biasa, ada yang di atas sandalnya, macam-macam. Itu dikarenakan agak memanjang wadinya itu, ada yang sebelah sini terus. Jadi sepanjang wadi itu ada sekian puluh halaqah. Sebelah sana, sebelah sini, terus begitu. Masya Allah. Ada yang usul fikih, ada yang hadis, ada yang fikih, ada yang akidah, ada yang nahwu, ada yang mustalah, macam-macam. Ada yang di bawah pohon. Ada yang di bawah pohon. Al-muhim di mana tempat yang memungkinkan dipakai. Ada yang disakan di tempat tidurnya para santri, tempat menyimpan barang, di situ tempatnya. Ya Allah, singkat sebentar. Halak. Sikuli makan. Sehingga betul-betul semarak, ramai dengan ilmu, dengan suasana ilmu. Masya Allah Ta'ala. Namanya. Ini diperbolehkan. Karena kan fi'il perbuatannya para imam tadi. Dan juga sungguhnya bisa kita berhujjah dengan sekian banyak riwayat dari Rasulullah SAW yang biasa atau yang terkadang memberikan ceramah, memberikan ta'lim, memberikan muhadharah di luar masjid. Ketika di makbarah, ketika sedang safar, sedang singgah, ketika dalam perjalanan, ila akhirih, yang itu semuanya di luar masjid. Sehingga ya juz diperbolehkan, wal afdal, yang lebih afdal ya khanafitina'azakumullah, majlisnya dilakukan di masjid. Bagaimana perbuatannya Rasulullah SAW ini. Hadis ini pula ya khanafitina'azakumullah, menunjukkan semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di dalam mencari ilmu. Dari kalimat wan nasu ma'ahu. Orang-orang ketika itu bersama beliau. Ini para sahabat ketika itu bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di masjid, mendengarkan ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu, menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Wah, semangat ya. Padahal mereka itu ada yang menjadi ada yang kerja di pasar, jualan di pasar, ada yang pedagang, ada yang menjadi kuli, ada yang
bekerja di sawah, ngurusi kurmanya atau ininya itunya, kerja mereka ya Pak. Ada pula yang ahli sufah, macam-macam beragam mereka ya Pak. Tetapi itu semuanya tidak menyurutkan semangat mereka untuk belajar ilmu agama, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hadza ya Pak. Ini semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka demikian pula ikhwan fillah azakumullah, seharusnya kita orang-orang yang berupaya untuk mengikuti jejak langkahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jangan cuma ngomong saja. Jangan ngomong, ya kita kembali kepada kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sinawa ya akhi. Ya gimana ini saya, wah ini usahanya ini belum mapan, ini gimana nanti, wah ila akhiri. Mau gimana kamu ini? Kamu yang ngaku-ngaku kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah disuruh taklim, males. Para sahabat itu taklim. Para sahabat mencari ilmu. Para sahabat menimba ilmu. Tiru mereka. Jangan cuma meniru dalam bab omongan saja, tapi ikuti pula dalam bab amaliyahnya. Wah, sehingga bagaimanapun sibuknya kalian wahai kaum muslimin, sempatkan untuk belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama dengan keikhlasan, tafaqquh fiddin. Akan semakin tenang kehidupan Anda, akan semakin tenang hati Anda, akan semakin cerah dan bercahaya kehidupan Anda dalam kesehariannya. Naam, Masya Allah. لا بأس نكتفي هنا insyaallah taala. Kita teruskan kembali pembahasan hadis ini yang banyak berbicara masalah adab talab, adab mencari ilmu dan adab majelis ilmu insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.